Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Funoyon Kishi secara konsisten. Dan akhirnya, sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-39-nya. Di chapter lalu, kita memang telah diberi kejutan dengan terungkapnya sebuah fakta kalau bahwasanya Art dulunya mempunyai putri yang memiliki wajah mirip seperti Ane. Dan di chapter lalu pula terungkap juga jika kekuatan sihir Artback dapat merubah semua makhluk hidup kembali menjadi bentuk bayinya. Bahkan yang berubah bukan hanya bentuk tubuhnya saja, melainkan cara bicara serta mental orang yang terkena sihir milik Artback juga akan kembali seperti dulu ketika mereka masih bayi. Akan tetapi semua kejutan itu kalau menurut saya tidak terlalu menghebohkan daripada apa yang terjadi di awal-awal halaman dari manga Mokushiro Funoyon Kishi chapter ke-39 ini. Pasalnya di awal-awal chapter ini akhirnya terungkap alasan kenapa kepala desa sebelumnya membuat pose yang sangat aneh. Karena ternyata pose itu sebenarnya telah sering dia lakukan. Walaupun biasanya dia melakukannya tidak dalam wujud tersebut. Dan siapakah yang sering berpose seperti itu? Jawabannya adalah sang dosa nafsu kambing Gauter. Ya, betul sekali, kalian tidak salah mendengarnya. Lantaran memang Gauterlah yang menjadi kepala desa bagi desa iblis. Dan sekarang menjadi jelas sudah kenapa kepala desa dapat berbicara dengan para iblis. Sebab dia merupakan ciptaan dari Gauter, salah satu anggota 10 perintah Tuhan. Jadi sebagai ciptaan dari seorang iblis menjadi sangat normal jika Gauter bisa berbicara bahasa penciptanya. Dan dengan terungkapnya fakta kalau kepala desa adalah Gauter, maka sekarang menjadi tidak aneh kenapa dia bisa memiliki usia lebih dari 3000 tahun. Karena memang usia Gauter sendiri sampai sekarang masih belum jelas. Sebab dia bukanlah manusia yang dilahirkan, melainkan sebuah boneka yang dibuat dan diciptakan. Maka karena itulah kenapa usia tepat Gauter bisa tidak diketahui sampai sekarang ini. Tentu saja Art menjadi sangat kaget ketika melihat perubahan wujud Gauter yang berada tepat di hadapannya. Namun kesatria suci ini menjadi semakin kaget lagi setelah mengetahui identitas sebenarnya dari kepala desa. Bahkan setelah tahu jika yang ada di hadapannya adalah Gauter, salah satu anggota Nanatsu no Taizai, musuh bebuyutan junjungannya, Art bukan lagi hanya terkejut saja, melainkan dia juga menjadi ketakutan. Buktinya dapat kalian lihat sendiri dari perubahan raut wajah Art di chapter ini setelah mengetahui kalau kepala desa adalah Gauter. Di tengah keterkejutan serta ketakutannya, Artback memang diperlihatkan masih berani untuk mengajukan pertanyaan kepada Gauter. Bertanya kenapa Gauter yang merupakan sosok legendaris malah mau berubah menjadi orang tua untuk menjalankan sebuah desa. Dan jawaban yang diberikan oleh sang dosa nafsu kambing ini masihlah sama. Soalnya dia memang ingin membantu para iblis yang membenci perang supaya dapat menjalani kehidupan damai di Britania. Namun yang menarik, selain menjelaskan alasan kenapa dia mau menjadi kepala desa untuk para iblis, di chapter ini Gauter juga menunjukkan jika dirinya telah berhasil merebut item sihir yang sebelumnya Art gunakan untuk menangkap para iblis. Dan sepertinya dia mengambil item sihir tersebut ketika memperkenalkan dirinya pada Artback. Sebab di saat itu posisi mereka berdua memang sangatlah dekat. Pastinya Art menjadi sangat terkejut saat melihat kalau amber dari 4 malaikat yang tadinya berada di tangannya sekarang sudah berada di tangan Gauter. Akan tetapi selain menjelaskan mengenai alasan kenapa mau menjadi kepala desa bagi para iblis, di chapter ini dosa nafsu kambing ini juga memberitahukan kepada Art kalau dirinya mempunyai mantra yang dapat membuatnya terlihat seperti orang tua bagi siapapun dalam jarak 10 mil darinya. Itu artinya siapapun yang dapat melihat Gauter dari jarak lebih dari 10 mil barulah orang tersebut tidak terpengaruh dengan mantra ini. Cuma saja siapa yang bisa melihat manusia di jarak 10 mil? Sebab 10 mil kira-kira sama dengan jarak 16 km. Menyadari kalau dirinya pasti tidak mungkin bisa menang, Art akhirnya memutuskan untuk menyandera Percival beserta Ane. Dan setelah itu dia melarikan diri sembari membawa kedua anak tersebut. Tapi yang mengejutkannya, burung yang telah mengikuti kelompok Percival sejak meninggalkan kota Kent ternyata juga melihat apa yang terjadi di Gua Kristal. Entah itu kejadian saat Art melarikan diri ataupun ketika Gauter yang melakukan pengejaran. Dan burung ini sepertinya bukanlah milik Gauter seperti yang dikira oleh Shin. Sebab di chapter ini burung tersebut diperlihatkan bicara dan mengatakan kalau dia terkejut lantaran menemukan orang yang dia rasakan memiliki kekuatan sihir besar. Dan orang yang dimaksud burung itu adalah Gauter.
Pasalnya saat mengatakan hal itu yang ditatap oleh burung ini adalah salah satu anggota Nanatsu no Taizai tersebut. Setelah berhasil mengejar Art di chapter ini, sekali lagi Gouter ingin mengajaknya berbicara untuk membuat kesepakatan. Namun sayangnya Art tetap tidak mau mendengarkannya. Yang ada dia malah mengancam Gouter dengan mengatakan akan melemparkan bayi Percival beserta pedangnya ke dalam jurang. Lalu di saat itulah kejadian yang tidak pernah saya duga terjadi. Karena sebelum sang kesatria suci ini sempat melakukan aksinya, terlebih dulu Gouter menciptakan ilusi mendiang putri Art dalam gendongannya. Memang benar, Art menyadari jika yang ada di gendongan Gouter itu merupakan sebuah ilusi. Akan tetapi meski cuma sebuah ilusi karena anak tersebut tercipta dari ingatan Art yang dilihat oleh Gouter, jadi entah itu wajah, kehangatan, aroma, serta perasaan saat menggendongnya sama persis dengan yang asli. Dan pastinya hal itu membuat sang kesatria ini menjadi sangat senang serta terharu. Karena keinginannya selama ini yang ingin melihat lagi putrinya bisa menjadi sebuah kenyataan. Walaupun semua itu cuma sebatas ilusi yang diciptakan oleh kekuatan sihir Gouter. Setelah puas mencurahkan rasa bahagia serta haru lantaran dapat melihat kembali mendiang putrinya, Art pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan semua rencananya. Entah itu rencana untuk membunuh Percival ataupun memburu para iblis. Bahkan sekarang Art berencana untuk membatalkan sihirnya terhadap Percival, Anne, Nasian, serta Doni. Walaupun tidak dia lakukan sekarang. Soalnya Art takut Anne marah kepadanya. Marah karena tahu Art telah melihatnya tidak menggunakan pakaian. Namun yang menarik, rupanya alasan kenapa Art dapat membangkitkan sihirnya adalah lantaran dia sangat syok setelah kehilangan putrinya. Oleh sebab itulah kenapa sihirnya dapat merubah makhluk hidup menjadi bayi. Soalnya sihir Art memang berhubungan dengan meninggalnya putrinya ketika masih bayi. Dan di saat dia tengah sangat syok akibat putrinya meninggal inilah secara tiba-tiba Arthur datang menghampirinya. Datang di saat Art tengah berada di dalam kondisi terburuk dalam hidupnya. Lalu di saat itu pula lah Arthur menawarkan kepada Art akan membuatnya dapat kembali hidup dengan putrinya. Tapi ada yang diminta Arthur untuk itu. Yakni Raja Camelot ini meminta kepada Art untuk menjadi salah satu kesatria sucinya. Sejujurnya ada yang aneh dalam kejadian yang diceritakan oleh Art kepada Gouter ini. Yaitu jika benar desanya diserang oleh iblis, seharusnya Arthur tidak bisa berada di sana. Pasalnya Arthur baru bangkit kembali setelah perang suci melawan Raja Iblis selesai. Bahkan saat menemui Art kala itu tangan Arthur sudah hilang. Itu artinya pertarungan melawan Cat juga telah berakhir. Karena hilangnya tangan Arthur memang dimakan oleh Cat, sosok monster kucing yang pada awalnya selalu menempel pada Raja Camelot tersebut. Yang itu berarti saat menemui Art, Arthur sudah mendapat kekuatan Chaos dan telah menjadi Konton No-O atau Raja Chaos. Soalnya setelah Cat berhasil dikalahkan inilah baru Arthur resmi menjadi Raja Chaos. Jadi kesimpulannya yang menyerang desa Art dan membuat putrinya meninggal seharusnya bukan para iblis akibat pecahnya perang suci. Yang hal itu dibuktikan dengan kemunculan Arthur di desa tersebut. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang adalah siapakah yang menyerang desa Art? Mungkinkah yang menyerang desa Art sebenarnya salah satu kesatria suci Arthur? Yang tujuannya supaya kekuatan Art bangkit dan setelah itu akan direkrut? Ya, kemungkinan itu sebenarnya memang masih ada. Namun untuk sekarang apapun kebenarannya yang pasti Art secara tidak langsung telah ditipu oleh Arthur dengan informasi yang mengatakan kalau putrinya meninggal oleh para iblis akibat pecahnya perang suci. Padahal sebenarnya perang suci telah selesai dan dimenangkan oleh kelompok Nanatsu no Taizai. Di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-39 ini bisa dilihat jika Artback telah benar-benar sadar akan kesalahannya. Dan dia juga sudah kembali menjadi pria baik hati sama seperti sebelum bergabung dengan kesatria suci Arthur. Bahkan meski tahu putrinya tidak akan dapat dihidupkan kembali dan yang ada di hadapannya saat ini hanya sebuah ilusi, Artback tetap merasa sangat bersyukur akan hal itu. Sebab dia tahu walau Arthur menjanjikan akan menghidupkan kembali putrinya, belum tentu yang dihidupkan kembali oleh Arthur merupakan gadis yang dia kenal. Karena bisa jadi setelah dihidupkan kembali putrinya berubah tidak seperti putrinya yang asli. Maka dari itulah karena Gouter telah menciptakan ilusi putrinya sangat sempurna membuat Art menjadi sangat bersyukur. Dan bukti kalau Art bersyukur adalah diperlihatkannya dia mengucapkan terima kasih kepada Gouter. Akan tetapi setelah Art mengucapkan terima kasih, secara tiba-tiba Gouter merasakan munculnya dua kekuatan sihir kuat yang akan sampai di tempat mereka dalam jangka waktu 5 detik dan 8 detik ke depan.
Dan yang dirasakan oleh sang dosa nafsu kambing ini ternyata merupakan serangan tombak yang dilapisi oleh sihir. Lalu yang menjadi target kedua tombak tersebut mengejutkannya adalah Percival beserta Anne. Tentu saja Gauter tidak akan tinggal diam begitu saja saat melihat serangan itu datang. Makanya dengan cepat dia langsung saja menerjang Percival untuk menyelamatkannya. Dan pada akhirnya Percival pun berhasil diselamatkan. Walaupun Gauter juga hampir terjatuh ke tebing setelahnya. Namun yang mengejutkannya ketika tombak yang kedua datang, Art yang melihat hal itu dengan gagah berani juga langsung berusaha untuk menyelamatkan Anne. Tapi yang menyedihkannya meski tahu kalau anak yang ada di gendongannya cuma sebuah ilusi, sang kesatria suci ini masih berpamitan kepada putrinya tersebut sebelum dirinya bertindak. Memang benar pada akhirnya Art berhasil menyelamatkan Anne dari serangan tombak sihir tersebut. Akan tetapi harga yang harus dibayar oleh Artback untuk melakukannya juga sangatlah mahal sekali. Pasalnya demi untuk menyelamatkan Anne, dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Lantaran tombak yang dilapisi sihir tersebut malah harus menembus tubuh Art sampai membuatnya berlubang. Walau kematiannya sudah dekat, di chapter ini Art masih diperlihatkan tersenyum. Tersenyum setelah berhasil menyelamatkan Anne. Bahkan sebelum tumbang, sang kesatria suci ini dengan penuh kebahagiaan masih memberikan nasihat supaya Anne dapat tumbuh menjadi wanita yang hebat. Dan sejujurnya saya tidak pernah menyangka kalau Art akan berakhir tewas. Apalagi dia tewas karena mengorbankan diri untuk menyelamatkan Anne. Namun apa yang dilakukannya kali ini mungkin Art gunakan sebagai sebuah penebusan. Penebusan lantaran dulu dia tidak dapat menyelamatkan putrinya tepat waktu. Dan karena Anne mirip dengan putrinya, jadi Art bertekad tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti dulu lagi. Di mana dia terlambat untuk menyelamatkan Anne dan pada akhirnya harus merasa bersalah seumur hidupnya. Bisa dibilang di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-39 ini lumayan banyak adegan yang membuat pembacanya merasa sangat sedih. Mulai dari adegan sedih ketika Art bertemu kembali dengan mendiang putrinya walau putrinya hanya sebuah ilusi. Terungkapnya alasan kenapa sihir Art bisa bangkit karena shock setelah mengetahui putrinya tewas. Art yang berpamitan kepada putrinya yang cuma ilusi ketika akan menyelamatkan Anne. Dan adegan menyedihkan yang terakhir adalah saat Art mengorbankan dirinya sendiri agar dapat menyelamatkan Anne. Akan tetapi meski penuh dengan kesedihan, manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-39 ini kalau menurut saya adalah chapter terbaik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena selain mengungkap kebenaran mengenai Art, di chapter ini pula akhirnya muncul salah satu anggota Nanatsu no Taizai, yaitu sang dosa nafsu kambing Gauter. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-39-nya. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.